Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong kita sepanjang minggu ini, amin. Ya, sebelum saya mulai firman Tuhan, saya juga ingin memberi kesaksian yang terjadi pada hari Rabu. Hari Rabu malam saya sudah beri kesaksian di kebaktian doa, tapi saya merasa ada banyak yang tidak mendengar karena ada banyak yang tidak hadir di kebaktian doa. Jadi saya ulangi lagi, saya nggak bosan kok menunggu saudara di kebaktian doa. Bapak Ibu Saudara, hari Rabu, biasanya hari Kamis itu jadwal terapi Pastor Gisel, tapi karena ganti dokter untuk lanjutannya, jadi ganti dokter, dokternya bisa hari Rabu. Jadi hari Rabu itu juga ada tamu, pendeta tamu yang khotbah, tolong dikecilin, masih ngomong. Pendeta Febe itu jadwal kontrol, itu jadi waktunya bisa pas gitu. Nah setelah selesai terapi tengah hari begitu, Bapak Jimmy dan beberapa rekan ngajak makan di satu tempat di daerah Pancoran. Jadi posisi ada di Jalan Maya, di Rumah Sakit Mayapada. Karena tidak biasa, saya bilang sama Pastor Gisel, tolong lihat map gitu ya, tinggal gini-gini gitu ya. Oke. Arah besarnya tahu, tapi detail misalnya lewat tol atau tidak gitu masih kurang paham, lewat mana jalannya gitu mesti dipandu map. Lalu dari Lebak Bulus, Fatmawati masuk Simatupang. Nah ini agak ragu nih, jalan tol atau jalan biasa karena arahnya Pancoran gitu. Tolong Gisel, karena dari awal Pastor Gisel sudah lihat map, tolong lihat ini lewat tol atau jalan biasa gitu. Nah di sini ada perbedaan, biasanya lewat tol gitu doang ya. Pastor Gisel menyebut lewat tol Fatmawati 1. Ini udah ada di persimpangan karena begitu belok terus terbagi kan gitu ya. Saya ngerem, mata saya ke atas gini. Oh ya Fatmawati 1, sementara saya lihat begitu ada truk di atas. Dia kelihatan minggir begitu, besi
pembatas tol itu, kayak pembatas tol itu yang panjangnya 4 atau 5 meter itu, jatuh persis 3-4 meter di depan saya. Posisi saya memang sedang mengerem, karena saya ngeliat gitu kan, ngerem gitu ya gitu. Jadi besi itu pas jatuh 3-4 meter di depan saya. Saudaraku, berkat Tuhan, berkat pertolongan Tuhan, nggak biasanya sebut nama pintu tol. Coba saudara kalau masuk pintu tol gimana? Ya masuk tol apa gitu ya. Ini pakai 1 disebut. Jadi saya memastikan 1. Jadi begitu kelihatan angka 1, jatuh itu besi. Kelihatan truk agak minggir gitu. Besi kayak pembatas tol gitu, panjangnya 4-5 meter. Terus ada besi-besi begitunya lagi kan. Ada itu berapa kuintal itu, sepanjang itu gitu ya, jatuh wah di depan. Bapak Jimmy bilang, "Om, gas Om." Dia takut ada yang jatuh lagi gitu ya. Padahal saya mau turun, saya mau lihat begitu. Enggak lah saudara, gemeter kali. Kakinya kan terus udah gitu. Puji Tuhan, Tuhan tolong selamatkan saya dan Pastor Gisel, juga keluarga Bapak Jimmy terhindar dari musibah. Ya, jadi berkat Tuhan, Tuhan sudah menolong dan kami bisa melanjutkan perjalanan dan pulang pada sore hari dengan selamat. Puji Tuhan. Minggu lalu saya sudah menyentuh di poin 3, saudaraku. Poin 3 dari orang yang dipilih Tuhan. Saya ingin mengulangi tentang ini, saudaraku. Poin 3-nya dipilih untuk menghasilkan buah, ya. Dipilih untuk menghasilkan buah. Jadi jemaat teladan itu adalah orang pilihan Tuhan, ya. Lalu dipilih untuk menghasilkan buah, ya. Kita membaca bersama dalam Yohanes 15 ayat 16. Kita sama-sama berdiri. Nah kalau ini berdiri beneran ya, nggak ada yang terus ke belakang karena kita mau baca. Sama-sama kita membaca, kita sebutkan alamatnya, mulai. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk meyakinkan murid-murid, untuk meyakinkan pendengarnya, untuk meyakinkan jemaat bahwa yang memilih itu Tuhan, ya. Tuhan yang memilih. Jadi bukan kita yang memilih. Tuhan yang memilih, dan pilihan Tuhan itu tanpa syarat. Ya, dia tidak melihat bahwa kita orang baik, dia tidak melihat bahwa kita berjasa, tidak. Tapi dia memilih karena kedaulatannya. Ya, dia memilih karena pengetahuan, kemahatauannya yang panjang, dan dia pastikan bahwa Allah tidak pernah salah memilih. Mungkin saudara langsung tergelitik tentang Yudas bagaimana? Kan dipilih jadi 12 rasul. Saudaraku, pada akhirnya kembali kepada kebebasan yang diberikan. Ya. Ada orang yang memang dipilih tapi menolak. Bisa, karena manusia bukan robot.
Dan pemilihan Tuhan itu tanpa syarat. Saudaraku, jadi Allah memilih itu tanpa syarat. Beda kita kalau memilih. Memilih berbagai syarat dan ketentuan diberlakukan. Sampai ada begini, beli cabai aja pakai milih katanya, apalagi suami. Suami dibandingin sama cabai. Tapi bandingkan, yang satu kali beli besok udah dijamban, itu pakai dipilih. Apalagi buat seumur hidup. Itu pakai syarat. Tapi kalau sudah bersama-sama, itu tanpa syarat, saudaraku. Mau hitam putih, ya sudah. Walaupun, sorry bukan ini body. Ibu-ibu kan sering pakai apa namanya? Supaya apa? Supaya putih mulus gitu ya. Suaminya nyanyi, biarlah yang hitam menjadi hitam. Karena si suami mau terima apa adanya karena sudah menikah tanpa syarat. Makanya suaminya menyanyi, biarlah yang hitam menjadi hitam, jangan dipaksa jadi putih. Baik Bapak Ibu, Allah memilih tanpa syarat apapun, dan kita harus membuka hati, harus ada kemauan untuk menerima pilihan itu. Tujuannya adalah menghasilkan buah. Tujuannya menghasilkan buah. Nah, saudaraku, buah itu adalah perbuatan yang baik. Jadi bukan karena kita baik dipilih, tetapi kita dipilih dalam segala keadaan yang ada pada kita, dipilih supaya menghasilkan yang baik. Jadi dipilih dulu, baru bisa menghasilkan berbagai hal yang baik. Perbuatan baik, karakter yang baik, hidup yang baik, dan lain sebagainya. Tapi waktu kita dipilih, kita bukan orang baik. Sifat kita juga bukan baik. Tapi ketika kita sudah dipilih, Tuhan mengubahkan kita, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita bisa menghasilkan buah yang baik, menghasilkan perbuatan yang baik, menghasilkan hidup yang baik, yang kita biasa menyebutnya hidup yang memuliakan Tuhan. Itu setelah kita dipilih. Adakah saudara yang sebelum menjadi percaya atau sebelum bertobat hidupnya baik, hidupnya memuliakan Tuhan? Enggak ada, tapi Tuhan pilih. Lalu sekarang oleh anugerah Allah kita menjadi orang-orang yang bisa melakukan berbagai hal yang baik. Amin. Ya, bahasa kita biasanya menghasilkan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Ya. Nah, untuk bisa menghasilkan buah yang baik, Alkitab mengatakan harus tetap pada pokok anggur, melekat pada pokok anggur. Nempel pada pokok anggur, dahan nggak akan bisa menghasilkan buah kalau tidak melekat pada pokok pohonnya. Ya, dia harus melekat. Kalau dipisahkan, dipotong, dia akan layu. Jadi saudaraku, untuk menghasilkan buah yang baik, kita harus tetap pada Yesus Kristus. Nggak boleh terpisah oleh apapun. Sampai Paulus katakan nggak ada yang bisa memisahkan. Ya, nggak ada penindasan kah, aniaya kah, nggak ada yang bisa memisahkan. Nggak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Kita harus berusaha untuk tetap pada Kristus. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita masuk poin berikutnya. Ini poin 2 besar gitu ya. Tadi poin 3 itu di poin 1 besar. Ya, tanda-tanda sebagai orang pilihan Allah. Ya. Tanda-tanda sebagai orang pilihan Allah. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengetahui cara Allah memilih seseorang. Garis bawahi itu.
Kita nggak bisa tahu bagaimana cara Allah memilih saya. Saya nggak bisa tahu, bahkan saudara sendiri nggak bisa tahu mengapa Allah memilih saudara. Caranya seperti apa nggak bisa. Ya. Tetapi orang yang dipilih oleh Allah bisa terlihat dari tanda-tanda kehidupannya. Ya. Orang Kristen dilihat dari tanda-tanda kehidupannya. Orang yang dipilih, saya ganti orang Kristen. Saudara merasa orang yang dipilih oleh Tuhan? Yang merasa dipilih, yang merasa dipilih. Yang merasa dipilih. Karena tidak semua angkat tangan, jadi siapa yang merasa tidak dipilih? Nggak ada ya. Saya ulangi, yang merasa dipilih oleh Tuhan, angkat tangan. Benar, semua dipilih. Amin. Ya. Ada yang masih ragu? Kalau masih ragu langsung di sini didoakan supaya dipilih oleh Tuhan. Kita semua orang yang dipilih, amin. Tadi Bu Eli udah sampai ngotot-ngotot, kita dipilih. Apa tadi ya? Yang dipilih tadi ya? Betul ya itu ya? Kita dipilih. Kita semua nyanyi kita dipilih. Dan Alkitab mengatakan bahwa orang percaya kita adalah pilihan Tuhan. Nah, untuk meyakinkan bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, nggak perlu pakai KTP, ya kan? Nggak perlu pakai KTP. Kolom yang paling dipermasalahkan di dunia Indonesia itu loh. Kolom, ya. Oh Kristen masuk surga? Enggak, saudaraku. Jangan-jangan yang KTP-nya Kristen banyak di neraka, saudaraku. Karena yang di sorga hanya orang-orang yang menunjukkan tanda-tanda bahwa dia orang yang dipilih. Jadi saudara jangan, KTP saya Kristen, udah jelas saya orang yang dipilih. Sejak dari kandungan ibuku, wah gitu ya. Siapa yang lahir dari kandungan ibu yang Kristen? Lahir dari kandungan ibu yang Kristen. Jangan bangga. Jangan bangga karena aku telah dipilih sejak dari kandungan ibuku. Saudara-saudaraku. Terus yang lahir dari ibu bukan Kristen. Punya kebanggaan enggak sih? Menurut saya punya kebanggaan. Karena merasa jadi orang yang dipilih. Serius ini, orang yang dari kandungan ibu Kristen, Pak Pendeta. Saudara jangan bangga lahir dari kandungan seorang ibu Kristen, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai orang pilihan. Jangan. Ya, banggalah jadi orang Kristen yang menunjukkan bahwa saya punya tanda-tanda sebagai orang yang dipilih. Apakah itu yang dikandung dari ibu Kristen ataukah yang dikandung dari ibu bukan Kristen. Kita sama-sama dipilih, tunjukkan tanda-tanda kehidupan sebagai orang pilihan. Amin. Haleluya. Rasul Paulus dalam ayat yang kita baca di 1 Tesalonika 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10 yang menjadi ayat utama mengatakan bahwa ada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan menunjukkan tanda-tanda. Ya, saya akan baca di ayat ini, saudaraku. Ya, ayat 3, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Orang Tesalonika dipastikan oleh Paulus bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Tapi saudaraku,
pujian Paulus bukan hanya karena dipilih Tuhan, bangga dengan orang dipilih Tuhan, tetapi di sini ayat 3 Paulus berkata, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, yang menjadi tanda bahwa orang Tesalonika itu adalah orang yang dipilih Tuhan dan bisa menjadi teladan adalah karena 3 hal. Yang pertama adalah karena pekerjaan iman. Katakan sama-sama, pekerjaan iman. 2, 3, pekerjaan iman. Nah ini saudaraku, saya ingin meneliti supaya kita paham dengan kalimat pekerjaan iman. Bapak Ibu Saudara, biasanya orang yang mempunyai iman, yang mempunyai iman, apalagi yang disebut imannya besar, terlihat dari apa saudaraku? Umumnya, oh dia orang beriman, imannya besar, apalagi pendeta, pekerjaan imannya nyata. Apa itu saudaraku? Apa biasanya? Ya? Oh bukan orang karismatik itu. Pekerjaan imannya hebat. Kalau doa, orang bisa sembuh. Bisa melakukan mujizat-mujizat. Bisa melakukan mujizat. Itu baru pekerjaan imannya orang Kristen. Ya. Kalau doa manjur, bikin rumah sakit tutup, nah itu baru besar imannya. Saudara-saudaraku, berbeda dengan pekerjaan iman yang disebutkan oleh Rasul Paulus, saudaraku. Paulus melihat iman orang di Tesalonika dari sudut yang berbeda, dari banyak pandangan. Mungkin juga orang pada masa itu juga mungkin beda dengan pandangan orang zaman sekarang. Karena iman itu dikonotasikan dengan mujizat, dengan hal-hal yang hebat. Kalau doa, orang lumpuh melihat, orang buta berjalan. Kenapa saudara tertawa? Ya? Oh iya, orang buta bisa berjalan, orang lumpuh bisa melihat. Oh iya, saudara cepat menangkap ini, teliti. Berarti tidak ada yang ngantuk ini ya. Yang dilihat oleh Paulus ini, saudaraku, dalam ayat 10. Dalam ayat 10, yaitu bahwa mereka berbalik dari berhala-berhala. Ya. Ayat 9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah yang hidup dan yang benar. Jadi saudaraku, pekerjaan iman orang Kristen itu adalah berbalik dari berhala-berhala. Saudara, mungkin saudara berpikir mana ada orang Kristen menyembah berhala. Yang menyembah berhala itu langsung kita tuduh orang yang bukan percaya. Coba saudaraku, realnya yang saudara pahami tentang menyembah berhala itu menyembah apa? Menyembah patung. Patung apa? Tidak ada lagi yang menyembah berhala secara fisik. Nah, itu yang benar, gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, banyak berhala-berhala sekarang ini yang mengikat. Tidak dalam bentuk benda, patung, tidak. Tapi berhala-berhala itu ternyata ada dan bisa menghambat orang bertumbuh. Ya. Berhala itu bisa membuat seorang
malas beribadah. Berhala itu bisa membuat orang tidak melayani. Berhala itu membuat orang tidak mau berkorban. Jadi berhalanya ternyata bukan patung lagi. Ya, berhalanya bukan benda-benda lagi. Jadi ada banyak berhala. Saudaraku, kadang berhala itu berupa pembenaran pendapat sendiri. Kalau pendapat saya itu pasti benar. Itu bisa jadi berhala, saudaraku. Dan tidak sedikit orang yang membuat pendapatnya itu, pendapat diri sendiri itu jadi berhala dan orang lain harus ngikutin. Dan tidak sedikit, ya maaf, bapak-bapak pendeta justru menganggap pendapatnya benar dan orang lain harus ikuti, padahal itu pendapatnya sendiri, gitu ya. Dan mencari pembenaran melalui ayat-ayat. Dan ada berhala-berhala lain yang mengikat. Ya, berhala-berhala yang mengikat itu membuat seorang tidak bisa dekat dengan Tuhan. Ya. Ada yang mengikat. Saudara kira-kira bisa memahami sesuatu yang mengikat dan membuat kita jauh dari Tuhan? Apa yang membuat itu terhambat? Itulah berhala. Saudara-saudaraku, seringkali kita menganggap remeh benda-benda, gitu. Tapi itu bisa jadi berhala. Ya. Bisa membuat orang naik darah kalau ditegur, kalau dihalangi. Mobil itu kesayangan ternyata, lebih sayang dari anak. Mobil itu nggak boleh dibawa ke gereja, parkirnya sulit, nanti kesenggol. Iya. Jadi jangan jadikan apapun itu lebih dari Tuhan. Amin. Intinya di situ. Jangan jadikan apapun itu lebih dari cinta kita kepada Tuhan. Jangan jadikan apapun membuat kita terhambat. Ya. Jadi saudara-saudaraku, pekerjaan iman ditunjukkan jika kita meninggalkan berhala dan terus menomorsatukan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, usaha kasih. Ya. Saudaraku, dalam keadaan yang penuh perjuangan, jemaat di Tesalonika berusaha menunjukkan kasihnya ketika para hamba Tuhan yaitu Silvanus dan Timotius datang mengunjungi. Jadi Tesalonika jemaatnya dikunjungi oleh Timotius dan Silvanus sebagai utusan dari Rasul Paulus. Dan kondisi jemaat itu berat sekali. Berat sekali. Jadi mereka ditindas karena jadi orang Kristen, mereka dihambat dalam pekerjaan, mungkin juga usaha karena mereka tidak seiman dengan orang-orang dengan kepercayaan di Tesalonika itu, sehingga kondisinya sangat tidak baik, kondisi orang-orang Kristen di Tesalonika. Ya. Tetapi saudaraku, ketika tahu bahwa ada hamba Tuhan yang datang ke Tesalonika, mereka menyambut, ya, mereka menerima, mereka melayani dengan sangat baik. Ya. Jadi yang disebut usaha kasih dalam ayat 3 tadi, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu. Ya, usaha kasih. Saudaraku, usaha kasih ini bukan bicara soal-soal materi, tapi satu cara yang dilakukan dengan sangat terbuka. Memang akhirnya berbicara juga soal materi, tapi bukan materi yang dahulu. Yang menjadi poinnya kemauan, ya, usaha kasih. Saudaraku, tapi usaha kasih itu diwujudkan dengan sebegitu rupa sehingga dipuji oleh Paulus
usaha kasih jemaat itu luar biasa. Ya, sebagai usaha kasih yang dilakukan itu bukan hanya soal materi, tapi soal respon dalam panggilan, respon dalam pelayanan. Saudaraku, panggilan melayani seharusnya direspon dengan berusaha sungguh-sungguh, dengan melakukan pekerjaan pelayanan dengan maksimal. Itu usaha kasih. Kalau tadi berhubungan dengan materi, kalau ini berhubungan dengan pelayanan. Masing-masing kita punya panggilan melayani. Amin. Di bidangnya yang berbeda. Nah, tidak semua orang merespon. Tidak semua. Tidak semua orang merespon dengan baik. Ada juga yang merespon dengan wis. Ini saya senang dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kalau dapat tugas itu terus kasih tahu temennya bla 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 gitu. Padahal kalau dipikir itu kan hanya soal baju ya. Tapi itu menunjukkan respon positif dalam pelayanan. Udah tahu tugas langsung, Ma, besok bangun pagi-pagi nyambut tamu nih. Gitu. Ada yang begitu? Ya memang harus begitu. Itu namanya merespon, itu namanya usaha kasih. Itu namanya usaha kasih. Marilah kita lanjutkan hal-hal seperti itu. Karena kita ingin menjadi jemaat teladan. Ya, merespon panggilan. Ya, merespon tugas-tugas dengan baik. Itu namanya usaha. Kalau nggak ada usaha, saudaraku, nggak dipuji oleh Paulus, nggak ditulis di sini. Hasilnya, yang penting usaha dulu. Usaha dulu. Gitu. Kalau kita nggak ada usaha, maka pelayanan itu jadi ala kadarnya. Ya, saudara pernah melayani ala kadarnya? Ya, kalau besok kebangun pagi ya nyambut tamu, kalau enggak kan langsung masuk nggak apa-apa. Nah, ala kadarnya, saudaraku, ala kadarnya. Kadang Bapak Ibu sudah berusaha pun masih telat, bukan teladan ya, telatan. Tapi yang pertama apa dulu, saudaraku? Usaha. Ada usaha, ada persiapan, kan begitu ya? Saudara pernah kalau mau tugas pelayanan sampai nggak bisa tidur, ayo? Ada nggak? Sampai nggak bisa tidur mikirin, jangan kesiangan besok kalau salah gimana. Ada nggak yang sampai kayak gitu? Saudaraku, saya ini khotbah di mimbar ini udah 40 tahun lebih, saudaraku. Kalau malam minggu tuh susah banget tidur, saudaraku. Dari dulu, ya, dari dulu susah banget tidur. Kadang mau ambil lagi nih, saudaraku, mau ambil lagi nih. Mau saya tambahkan, nanti melebar ke sana kemari. Ya udahlah, dibaca lagi. Saudaraku, kadang-kadang kebangun jam 3 gitu ya. Mau tidur takut. Mau tidur takut. Bukan hanya takut kesiangan. Takut kalau nanti gimana ini ya? Mau dijelaskan gimana ini ya? Seperti itu, saudaraku. Nah, ini bagian dari usaha. Bagian dari usaha. Kalau saudara pelayanan sampai nggak bisa tidur mikirin pelayanan, itu namanya saudara berusaha sungguh-sungguh. Ya, soal hasilnya baik atau tidak baik, usaha dulu. Ya, yang penting usaha. Kalau udah usaha, masa sih jelek-jelek amat hasilnya, kan gitu ya. Kalau udah usaha, pasti lebih baik dari yang sama sekali tidak berusaha. Amin. Jadi, saudaraku, pelayanan yang kita kerjakan adalah pelayanan yang sebenarnya, bukan dengan sekedarnya. Ya, sekedarnya. Sekedarnya itu ala kadarnya. Ya, sekedarnya saja.
Padahal kita dituntut kalau pelayanan dengan satu kata yang selalu disebut, yang terbaik. Yang terbaik. Mari saudaraku, yang terbaik ini perlu usaha. Jadi mari kita berusaha, amin. Kita berusaha supaya menghasilkan yang terbaik. Ya, tekun pengharapan. Ya, jadi pekerjaan jemaat teladan itu apa tadi yang pertama? Pekerjaan iman berbalik dari berhala dan lain-lainnya, usaha kasih merespon tugas-tugas pelayanan, memberi yang terbaik. Lalu yang ketiga ini tekun pengharapan. Kata-katanya ini saudaraku ditulis bukan hanya pengharapan, tapi tekun pengharapan. Ini lanjut ke ayat 10, tekun pengharapan itu ditulis dengan jelas bahwa tekun pengharapan itu adalah untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudaraku, pengharapan kepada Tuhan adalah dasar kehidupan orang percaya, dan dengan mempunyai pengharapan kepada Tuhan, kita menjadi kuat dan tabah menghadapi badai apapun yang terjadi dalam hidup ini. Itu sebabnya Paulus mengatakan pada orang-orang Tesalonika agar memiliki hati yang tekun pengharapan. Pengharapan aja udah bagus, saudaraku. Pengharapan saja. Tapi Paulus melihat orang Tesalonika itu tekun pengharapan. Jemaat Tesalonika itu ketika diberi surat ini terjadi pada tahun di sekitar tahun 50 Masehi. Tahun berapa, saudaraku? Saya ingin saudara mengulangnya, tahun berapa? 50 Masehi. Berarti sudah 1975 tahun sampai sekarang. Kan begitu ya. Jadi sudah lewat 1975. Ya kan? Karena itu terjadi tahun 50. Tahun itu saudaraku, orang-orang Tesalonika itu sudah menaruh pengharapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi suara kedatangan Tuhan yang kedua kali ini sudah berlangsung hampir 2000 tahun. Udah datang belum Tuhan? Belum. Makanya Paulus katakan bukan pengharapan saja, tekun pengharapan. Karena banyak orang yang tidak sabar menantikan kedatangan Tuhan, meramalkannya, menentukannya, dan lain sebagainya. Kenapa sih harus tekun pengharapan? Karena menghadapi kehidupan Kristen dan menantikan kedatangan Tuhan, itu menghadapi banyak penderitaan karena iman. Seperti orang Tesalonika ditindas karena percaya kepada Yesus, dihambat usahanya dan lain sebagainya. Nah, dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, sekarang ini sama. Hambatan-hambatan itu banyak. Karena itu Paulus katakan tekun pengharapan diperlukan sampai hari ini. Bukan hanya pengharapan, tapi pengharapan yang tekun, terus-menerus ya. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. 2 Petrus 3 sampai 4. Ini hambatannya, saudara. Saya bacakan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kapan Tuhan Yesus datang? Mana janji kedatangannya? Saudaraku, ada orang yang mau hidup 1000 tahun dengan berbagai pesta pora dan lain sebagainya. Mana janji kedatangannya Tuhan? Kata mereka, di manakah janji kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mana janji kedatangan Tuhan?
Saudaraku, saya sering katakan waktu saya kecil saya dengar Papa saya khotbah tentang kedatangan Tuhan. Dan itu sudah lewat 50 tahun lalu, 60 tahun lalu sudah diserukan terus begitu. Kok Tuhan belum datang? Sama seperti orang-orang yang di pengejek-pengejek yang ditulis oleh Petrus. Mana janji kedatangan Tuhan? Bapak-bapak kita dulu bilang, tapi sampai hari ini keadaan gak berubah. Ya. Saudara-saudaraku, tekun pengharapan membuat kita kuat, gak terpengaruh oleh ini dan itu. Gak terpengaruh. Kita mau tetap setia. Amin. Kita mau tetap sungguh-sungguh. Kita mau jadi jemaat teladan dengan memiliki pekerjaan iman, dengan memiliki usaha kasih, dengan memiliki hati yang tekun pengharapan. Kita menantikan kedatangan Tuhan dengan kesungguhan hati. Dan itu menunjukkan bahwa kita orang-orang yang benar-benar menaruh percaya kepada Yesus. Kita menantikan kedatangan anaknya dari surga. Kita tunggu. Kalau kita hidup tidak sampai Tuhan Yesus datang di udara, berarti Tuhan Yesus datang menjemput kita secara pribadi. Siapkah kita? Siap? Saudaraku, kita harus selalu siap. Ya, kita harus selalu siap. Jemaat teladan gak pernah menunda, dia selalu siap. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah yang mulia dalammu. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Masing-masing kita koreksi diri kita. Kita sama-sama berdiri. Mungkin kita belum sepenuhnya, belum menuntaskan pekerjaan iman kita. Mungkin kita belum maksimalkan usaha kasih kita. Atau mungkin kita belum tekun dalam mengharapkan Yesus datang pada kali yang kedua. Pujian ini mengatakan ingat bahwa masing-masing kita berharga di mata Tuhan. Amin. Masing-masing kita berharga di mata Tuhan. Kita dihargai walaupun kita orang berdosa pada mulanya. Walaupun kita jahat pada mulanya. Tapi karena Tuhan sudah pilih kita, kita masing-masing jadi berharga. Kita berharga di mata Tuhan. Karena itu marilah tunjukkan pekerjaan iman-Mu, tunjukkan usaha kasih-Mu, tunjukkan bahwa kita orang yang tekun pengharapan. Yesus, Kau telah mulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam
kebenaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah membuat dagang yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu baik. Oh, sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah beri lama, perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan kami hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah beri perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Allah yang setia, sempurnakan kami agar indah, agar indah, agar indah agar indah bagimu. Haleluya, nanti Bapak Temi akan pimpin kita dalam doa. Bapak Temi pimpin kita dalam doa. Sekarang ku memuji-Mu, aku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang sempurnakan Puji syukur dan terima kasih Tuhan, kembali pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh dapat berkumpul dan sujud di bawah kaki-Mu. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih di mana Kau telah mengingatkan kembali kepada kami pada pagi hari ini untuk tetap tekun dan berharap kepada Engkau di mana di masa-masa yang keadaan kami tidak menentu pada saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu saja akan senantiasa menyertai dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dalam pekerjaan,
dalam pergaulan maupun dalam keluarga kami masing-masing. Pada pagi hari ini pun kami berdoa bagi Pendeta Martin, Kau saja akan lebih memberikan hikmat dan bijaksana agar supaya apa yang telah Kau bebankan dan Kau canangkan dalam kehidupannya boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan menolong kami dalam setiap kehidupan kami. Sepulangnya dari ibadah ini, kami kembali menghadapi berbagai fakta kehidupan yang tidak mudah. Tetapi melalui ibadah ini Tuhan membekali kami, Tuhan melengkapi kami, Tuhan memberi semangat pada kami, sehingga kami tak gentar apapun yang terjadi, yang harus kami hadapi, karena Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan, memberkati korban persembahan anak-anak-Mu, baik untuk kas gereja, untuk kas Natal, dan juga persembahan persepuluhan yang diberikan anak-anak-Mu, biar Tuhan balas berlipat ganda, sehingga Tuhan dipermuliakan. Berkati mereka yang telah memberi perpuluhan, baik melalui peti persembahan maupun melalui transfer, balas berlipat kali ganda, Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami pulang dengan selamat, dan kami juga berdoa buat rapat panitia Natal. Tuhan kiranya memberkati, memberi kesatuan hati dan hikmat, sehingga persiapan-persiapan ini membuat kami semakin siap menyambut Natal, dan kami memuliakan Tuhan. Berkati ibadah youth siang ini, Tuhan menolong sehingga anak-anak youth benar-benar semangat, dipersiapkan untuk menjalani kehidupan dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyenari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.